Before we start our lesson, Habibie, can you please lead your friends to pray? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak selesai. Before we start our lesson, I will check your attendance. Ya, Abdurrahman Baik, Ahmad Amir, Ahmad Fahri, Akmal Nabil, Akmal Zulfar, Alta, Alia, Aulia, Ayu, Azril, Bayu, Dian, Karisa, Sinara, Meliza, Banis, Habibie, Halim, Aura, Indah, Intan, Kian, Lalita, Mazaya, Muhammad Faiz, Muhammad Rizwahud, Muhammad Naufal, Naura, Nuri, Ratu, Renita, Revaldo, Rifki, Sultan. Today, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal ya, terutama terkait dengan report text. Yang pertama kita akan mengidentifikasi tujuan dan struktur dari report text. Terus kita akan bahas kaidah kebahasaannya juga, sama we will find information di dalam report text. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak ini hewan apa? You know? Rhino. Ya, rhino. How does it look like? Kayak gimana bentuknya? Like an animal. Yeah, it is an animal. Can you mention the characteristic of this rhino? Herbivora. Herbivora, and then the characteristic of the body. Tubuhnya bagaimana? Keras. Ya, enormous is lebih besar daripada big. Apa lagi? Ya, langka. Dan Bercula satu. do you know where does this animal live? Hidup di mana dia? Di hutan. Forest. Ya, forest. Binatang. National Park. Ya, habitatnya berarti di darat. Sekolah indah. Nah, do you know that this animal is endangered? No. So this is the picture of badak Jawa. Ya. Nah, ini adalah hewan yang hampir punah atau langka. Oke. So we will view a video. I will play it with the audio. Please listen carefully.
just around 60 individuals remain in the wild. This small population is at risk of extinction due to a variety of threats, including habitat loss, poaching, and competition with other large mammals. Found only on the islands of Java and Sumatra in Indonesia, the Javan rhinoceros is a truly remarkable and awe-inspiring species. With its distinctive gray-brown skin, armor-like appearance, and single small horn, the Javan rhinoceros is a sight to behold. These rhinos inhabit dense, humid rainforests and swamps, where they feed on a variety of plants such as shoots, leaves, and fruit. As plant eaters, they do not need to rely on vision to hunt or defend themselves from predators. Instead, their strong sense of smell and hearing helps them to locate food and avoid danger. Nah, ini adalah video tentang informasi terkait rhino atau badak. Nah, ini adalah beberapa satu paragraf dari yang video itu. Can one of you read the text? Ian, can you read the text? I think you just read the two sentences. Tidak kelihatan. Okay, Renita, can you read the one and second? Only one and second. Yeah, it's okay. You just read the text. Oh, gini? The Javan rhinoceros is the forest. Beda ya? Ini aja. The Javan rhinoceros is the forest rhinoceros species with only about 16 individuals. individuals left in the wild. Okay. And the second sentence is Sultan, can you read the second? It lives in the dense, humid rainforest and swamps of Java and the Sumatra in Indonesia. Dua kalimat ini tuh bisa kalau di dalam report itu bisa masuk di mana? Yang struktur pertamanya report itu berarti apa? Nggak ada. Apa? No, general. General structure. No, general classification. Klasifikasi umum. Nah, report text itu adalah sebuah teks yang describe something secara umum. Dia itu faktual dan berasal dari observasi dan juga analisis atau dia itu biasanya lebih ilmiah gampangnya. Nah, ini fungsinya adalah not to report but to present factual and objective information. Nah, ini adalah strukturnya. Ada general classification, ini umum, yang secara umum. Misalnya kayak tadi, rhinoceros itu salah satu hewan yang langka. Terus habis itu description, ini tuh bisa kalau kalian talking about animals itu bisa tubuhnya, terus kelakuannya atau karakteristik lain yang membuat dia menjadi unik. Nah, ini adalah beberapa language features-nya, ada general noun, terus penggunaan simple present, lalu ada conjunction sama passive voice. Well, actually ada satu lagi yaitu adjective, karena ini kan mirip-mirip dengan description ya. Jadi beberapa tuh ada yang di dalam konteks itu ada kalimat kata sifat juga. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang kaidah pembahasannya, yaitu yang simple present. Berbeda dengan yang kemarin kan kita bahas yang simple past ya, pakai verb 2. Nah, sekarang pakainya verb berapa? Satu. Nah, kenapa kita pakai simple present di report? Karena simple present
their strong sense of smell, it prefers living in a places with abundant vegetation. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi kalian kalau menemukan I, U, we, they sama subjek jamak lain yang ada dua lebih dari satu orang, kayak my friends and I, or there are 30 students, bisa 30 siswa. Nah, itu kalian tidak perlu menambah S di dalam verbnya. Pokoknya gini. Kalau misal Ariel and Akmil eat lunch gitu. Ya. Itu pakai S apa enggak? Kan dia pakai Enggak. Tidak. Jadi penggunaan gini aja enaknya. Penggunaan S itu kalau di subjek itu yang jamak, yang banyak. Kalau banyak berarti subjeknya harus tambah S. Tapi verbnya tidak. Kebalikannya kalau cuma satu. Jadi kan di syair ini kan satu orang ya. Terus misalnya kamu mau ngomong Akmal, di sini ada Akmal, ya Akmal eats pakai S. Tapi di subjeknya ini kan gak ada S. S-nya hanya di predikatnya aja. Paham ya? Ini penggunaan S, IS, or EES. Nah, ini yang negatif sama kayak yang di kemarin. Yang ini pakainya don't dan does not or does not. Yang ini pakai do, yang di sheet pakai does. Nah, ini contoh kalimatnya di sini. I don't like broccoli. My sister doesn't like it either. Saya tidak suka brokoli. Saya ini kan satu orang. Berarti dia pakai don't. I ini itu pengecualian. I sama you itu tetap pakai John meskipun satu orang. Ya. Tapi kalau my sister ini kan satu orang. Ini pakainya does. Terus misalnya kamu mau ngomong Akmal misalnya, Akmal doesn't like it. Itu juga benar. Jadi bukan Akmal don't like, tapi Akmal doesn't like it. Ini yang negatifnya sama. Oke, sekarang bisa berkelompok sesuai yang kemarin. Masih hafal nggak? Masih hafal? Hafal ya? Silakan berkelompok, duduk di manapun boleh, yang penting duduk di kursi dan satu kelompok sama kelompoknya. Bentar, kamu yang berenam atau berempat? Empat, yang kemarin. Empat itu Pak. Ya, yang empat. Masih ingat nggak? Kelompok satu itu ada kelompok satu ada Alia, Indah sama Ratu.
Digerus. Sini keluar ini. Kayak obat aja digerus. Ini taruh di rokok di. Pilih satu. Kita mengendalikan dulu dan ya tadi apa? Nah, itu. Mohon maaf ya, mengganggu banyak latihan, lagi ngobrol, lagi makan. Nulis bisa fokus ke depan dulu. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan teknik supporter ingin menginformasikan bahwa tepatnya di hari Sabtu besok ada match futsal dan lawannya sendiri lawan SMA 7 Surabaya. Untuk tempatnya di GOR ITS, GOR Pertamina ITS, dan HDM-nya 13.000, jamnya jam 9.20. Dan untuk dashboardnya seperti biasa menggunakan baju distrik kebanggaan, bawaan gelap, masih bersepatu. Untuk yang berincang bisa menyesuaikan bawaan. Ada yang ditanyakan Mbak? Mbak, Mas, tanya tiketnya bisa 8 ribuan lah Mas. Bisa. Bisa. Aduh, Amri diskon 5.000 ya kamu. Ada pertanyaan nggak deh buat seputar match dulu? Kalau ada aku mau tanya deh, buat besok yang mau ikut jadi guru boleh angkat tangan nggak? Males Mas, panas. Lima orang pertama dapat hadiah dari kita deh. Apa aja? Ada lah. Ya nanti dikasih. Buat yang belum angkat tangan bisa dipikir-pikir dulu ya deh ya. Ya. Kami dari Parlemen 20 Supporter minta tolong partisipasinya buat saat match besok. Iya. Kalau ada pertanyaan, tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciro Lu Mister Wani. Silakan yang kelompok saya. Saya bacakan ya. Kelompok satu ada Bayu, Arya sama Ratu sudah duduk. Ya. Kelompok satu sudah. Kelompok dua ada Rebuel, Reva, Amin sama Bidan duduk di mana? Amir. Bukannya di kelompok satu. Ini tadi ada berdua aja berarti. Reva mana Reva? Reva kayaknya nggak masuk. Reva di rumah
sudah kita lihat videonya tadi. General classification-nya ada di mana? General classification-nya ada di mana? Yang ini ya. Nah, kalau description-nya berarti di mana? Di tiga ini. Nah, tiga ini adalah description-nya. Description itu ada tiga aspek ya description itu. Ada physical appearance-nya, lalu ada habitatnya, dan juga threats atau ancaman dan kenapa hewan ini hampir punah atau endangered. Gitu ya. Oke. Before we start our games, can you make kayak gini nanti in the end of our not this day but next week. So next week you have to make like this kind of ya, contohnya seperti ini. Ini yang animal, aspeknya ada tiga. Tapi saya akan ngasih beberapa topik bergantung pada ini amplop yang kalian ambil. Jadi sekarang satu siswa dari perwakilan tolong maju mengambil the cue card. Sebentar, saya jelasin dulu kan. Saya jelaskan dulu ya. Bentar. Jadi ini adalah ada cue cards atau kartu bantuan. Nah, di sini ada kata-katanya. Nah, ini ada tiga. Silakan kalian tebak ini tuh apa. Nah, tapi di belakangnya tuh ada gambarnya. Cuma gambar ini tidak menurut kalian tuh mendeskripsikan ini atau tidak. Oh, berarti bisa benar bisa salah. Ya, sebenarnya bisa salah. Nah, kalau misalnya oh ini bukan ngomongin tentang ini kan harimau ya harimau. Saya nih harimau kan gambarnya. Oh ini bukan harimau nih. Silakan cari ke kelompok lain gambar dari ini yang kalian tebak ini. Misalnya ini kalian tebaknya bukan harimau apa misalnya. Oke, misalnya kalian tebaknya oh bukan harimau, ini adalah musang. Ini bukan harimau. Silakan cari gambar musang di grup lain. Jadi kalian tebak dulu. Ya. Sekarang silakan mengambil. Ini ada 10, silakan diambil. Silakan hidup. Ini diambil semua ya. Nah nanti yang berhasil bentar guys, yang berhasil menebak 5 kelompok yang berhasil menebak dan gambarnya benar, silakan maju ke saya. I will give something. Silakan ditebak. Apa? Nah kalau udah dibaca dulu. Boleh dilepas klipnya, boleh dilepas.
Satu lagi, satu grup. Mari kan. Ada apa? Ya wes, Ini ya. Cabut. Kalau kamera ikut. Oke, tadi yang nebak ini siapa? Borobudur. Saya. Ya. Ini saya catat dulu ya, soalnya ternyata saya nggak bawa banyak. Jadi tapi nanti saya kasih setelah ini ya. Bentar. Yang nomor 3 tadi siapa? Saya kita. Kelompoknya Mbak I. Terus yang nomor 5 yang tadi siapa? Oh, iya. Terus yang ini smart door lock ini siapa? Ini tadi ini siapa tadi? Ini. Oke, jadi ternyata ininya kurang, tapi jangan bentar guys, bentar. Ininya kurang, jadi nanti saya kasih setelah pelajaran ya. Saya sudah catat namanya, nanti saya bawakan ke sini, oke? Sekarang kita lanjut pelajarannya dulu aja. Apa sih? Jangan sampai hilang ya. Yang kelompok Jaipong, yang dapat di kertas hijau tadi nomor 2 siapa? Silakan dilihat. Yang nomor 3 harimau Sumatera. Yang dapat harimau? Kelompok 4 ada nggak? Nggak ada ya? Silakan dibuka. Amplopnya silakan dibuka. Di situ ada potongan paragraf. Silakan dibuka. Terus ditempelkan di sini. Nah. Itu ada tempelannya, Will. Saya jelaskan dulu ya. Bentar, saya jelaskan dulu. Jadi di dalam amplop itu ada 5 paragraf, 5 kertas. Benar ada 5? Oke. Nah, tapi ada 1 paragraf yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai silakan dimasukkan di dalam amplop. Yang dipakai silakan di sini ditulis. Jangan lupa ditulis membernya. Nama kelompoknya siapa aja. Nah, nanti ditulis judulnya dulu. Ya, ada salah satu. Nah, silakan nanti judulnya ditulis. Kalau sudah judul ditulis, gambarnya tadi silakan ditempel.
Jadi habis ditempel sebelahnya ditulis. Misalnya kalau paragraf 1 berarti strukturnya apa kalau report text? General classification. Nah, silakan jadi nanti ditempel nih udah. Nah, di sebelahnya boleh di kanan atau di kiri ditulis general classification. Terus misalnya berarti paragraf selanjutnya itu adalah des. Nah, itu ya. Mohon perhatian, saatnya jam ke-6 dimulai. Nanti besok pemeriksaan pelajaran Miss
Step. Kan nilang ballpen sana saja. Pakai daging terbaru teknologi. Sebelah sana aja kak. Itu ada Mas Win. Kan kasih bahasa Jawa kan tipis Mas. Kan jadi belajar bahasa Jawa. Belajar dari SMP. Kalau yang lahir dari itu mana? Mau nyelong toko yo. Ketuanya siapa? Dia. Kali ini main kali ini pakai mana? Ini ya mas yang punya revisi. Loh, buat saya yang bilang apa tuh? What? I menang. What? Yang fitnah pak. Yang ini pak yang ini loh. Yang itu.
Dapat yang teks berapa? 2 tuh yang tari itu ya? Ini tuh tari dari mana? Bali. Sunda. Berarti ini salah nggak dibaca. Tradisional Sunda. Coba dilihat yang satunya, yang kalian kira salah. Oh iya, kurang membaca nih. Oh iya, Ini berarti apanya malah? Ini Coba dibaca. Ini tuh malah lebih umum sebenarnya. Karena gini, ini misalnya kita baca ya, Redang Dewa is a traditional dance from Bali. It's a sacred dance performance mainly. Nah, dia kan ngomongin asalnya dari Bali. Itu adalah tarian yang sacred itu apa ya? Sakral yang dimainkan oleh wanita muda sebagai apa ya, penghormatan kepada dewa gitulah ya. Nah itu kan berarti ngomongin banyak hal. Nah terus kalau kita lihat description-nya ini, nah ini historinya terkait dengan religious life of Balinese people. Bahwa dia ngomongin tentang history religious life-nya. Nah berarti dia description, karena dalam satu paragraf description itu, dalam satu paragraf dia cuma ngomongin satu hal. Satu toh. Kalau classification itu biasanya banyak yang diomongin, kan umum dulu kan. Nah nanti baru dijelaskan di description. ini yang ini. Ya ini yang Bener sih. atau kalau enggak kamu tampil di sini aja nggak apa-apa, tapi di sini diganti misalnya ini ya misalnya gini. Nah ini silakan ditulis general classification. Ini dihapus ya, terus dicoret boleh. Terus ini description. Itu ditimpanya. Lo kan ini ya. Ini description. Yang salahnya ini saya ini dapat apa? Jadi kamu bikin teks tentang teknologi. Ya, ini classification-nya. Rambut anak ini Emang ini biarin ya. Saya sudah perhitungan sama orang-orang ini. Biarin. Nanti aja. classification-nya. Coba dibaca dulu. In Indonesia, smart technology including smart laws growing rapidly. More sini teman-teman nggak kelihatan. More houses are now using IoT devices. Dia kan berarti ngomongin ini integrated ini smart lock. Nah berarti kita coba yang ini. Biasa general basic berarti itu definisi sebelum kalian kalau bikin sesuatu kan pasti definisi. Tapi sebenarnya kalau kalian membedakan pintu yang konvensional kayak gitu. Di deskripsinya itu jelas
menjawab sesuai dengan teks yang sudah kalian susun. Beberapa sudah saya benarkan, jadi saya harap ini juga benar karena teksnya sudah benar. Ya. Kelompok yang Jaiko Baca limo. Raja itu jiwa. Apa yang saya sih kalau satu jangan lupa ditulis namanya juga ya. Ini nanti dikumpulkan. Iya, nanti dikumpulkan. Aku kan nanti jawab ini udah sampai. Udah tak benerin ininya. Beraja apa? Saya lo, beris Raja Ampat itu, boleh makasih Raja Ampat. Hitam. West Papua. Provinsi. Nanti kalian mohon balik kamu. Bang Bandek juga. Bang Bandek. Orang sekila kali ini. Aduh Bang Saya kasih waktu 15 menit ya. 15 minutes. Tulang nih, tulang nih. 15 menit ya. Ya wes, 10 menit.
the home or incredible variety of rare species in the world. Soal ini mengenai para hewan dari spesies langka harimau malah dibikin. Tidak menyelam sih. Soalnya kalau yang indah dan lautnya yang enak. Belum kita itu aja hewan stayku landmark kita Penku yuk. Miss landmark kita lah Miss Hutan gundul. Yang sudah dikumpulkan semua yang saya kasih ke depan sini, termasuk teks yang Yunus harus tadi. Siapa yang berbantu pada ekosistem saja? Orang hutan. Important itu protein itu apa? Ada.
Sudah semua ya berarti? Mau paling telat dulu. Thank you. Sorry ya, Mi. Guys, bentar. So, semuanya sudah selesai ya. So, can one of you maju dan nggak maju sih, stand up and conclude what we have learned today. Menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Dari materi ini adalah kita bisa mengetahui tentang report text, terutama bagian strukturnya bisa general classification sama description gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Ya, bisa juga. Ya. Give me a clap. So today you are doing great today. Sudah mengerjakan dengan benar tentang report text, and I hope in the next meeting you can create your own report text. Jadi kalian sudah dapat kelompoknya dan sudah dapat topiknya ya. Sebentar. Ini tolong perhatikan yang kelompok 2 dan 4 ini yang kelompok yang kalian tulis di papan tulis ya. Yang kelompok 2 dan 4 nanti akan membuat traditional dance in Indonesia. Tarian tradisional di Indonesia. Report text-nya temanya adalah kelompok 2 dan 4. Lalu yang topik selanjutnya adalah endangered animals in Indonesia, hewan yang hampir punah di Indonesia. Itu kelompok 7. Lalu selanjutnya adalah Indonesian football, ini kelompok 1 dan 6. Lalu ada famous landmark in Indonesia, ini bisa alami, bisa buatan. Tadi kan saya contohkan yang alami Raja Ampat, yang buatan. Tapi kalau bisa, selain yang sudah kita bahas hari ini ya, misalnya yang ini, tadi kan saya contohinnya Jaipong ya, itu selain Jaipong. Ini terus ada teknologi, ini yang kelompok 8 dan 9, bisa diperhatikan yang 8 dan 9.